Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan kebutuhan kita. Dia yang selalu memberi rasa aman dan tentram. Mari kita mulai ibadah Minggu Trinitas pada hari ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita di dalam keluarga ini menghayati bahwa ibadah ini akan berlangsung dalam kekudusan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa ada pada kita sekeluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menyimak bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing ibadah saat ini yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai Kejadian pasal yang kedua ayat yang pertama. Yang demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menerima hukum kasih Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat ke-37 sampai yang ke-40. Yang demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa.
Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang dinyatakan tulus oleh setiap manusia. Maka Allah yang Maha Kasih lewat karyanya sekaligus menuntun yang sudah diampuni ke dalam hidup baru sebagai ucapan syukur. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada minggu hari ini, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Yang demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua.
Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Bapa ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyimak bagian firman Tuhan yang akan menjadi permenungan bagi kita dalam ibadah pada hari ini, yang akan kita simak bersama melalui kesaksian Kitab Mazmur pasal 8. Kitab Mazmur pasal 8. Mari kita menyimaknya bersama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara terpikirkan kira-kira siapa yang menemukan teknologi telepon genggam? Siapa kira-kira yang menemukan HP hingga berkembang menjadi sebuah teknologi yang luar biasa saat ini? Melalui HP kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Bahkan kita bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dan dari berbagai tempat. Ya, telepon genggam pertama kali dibuat pada tahun 1973 oleh sebuah perusahaan telekomunikasi, dan penemunya adalah Martin Cooper.
Pada saat dibuat pertama kali, telepon genggam hanya bisa digunakan untuk berbicara jarak jauh atau hanya berfungsi untuk menelpon saja, dan bentuknya juga masih sangat sederhana, bahkan berbobot kurang lebih 2 kilogram. Produk pertama kali dijual ke pasaran dengan harga 10.000 US dollar atau mungkin setara dengan 90 juta rupiah. Bisa dibayangkan siapa saja yang memiliki telepon genggam pada waktu itu. Tentu bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang yang kaya, hanya orang-orang yang memiliki uang yang cukup yang bisa memiliki teknologi ini. Karena kita bisa bayangkan harganya yang begitu luar biasa. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi, kita bisa memilikinya dengan variasi harga, dari yang murah sampai yang paling mahal sekalipun. Ya, tentu saja bergantung dengan kemampuan keuangan kita. Orang sekarang ini mengakses telepon sudah menjadi barang yang lumrah. Orang memiliki HP sudah menjadi sesuatu yang wajar, karena HP bisa dibeli dimanapun, bahkan di pasaran juga sudah banyak beredar. Kita tahu bahwa ternyata orang yang menciptakan teknologi ini tentunya adalah orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan, bukan orang yang asal-asalan mencipta saja, tetapi sungguh adalah seseorang yang punya pemikiran yang luar biasa. Pada perikop bacaan kita juga diajak untuk melihat betapa kagumnya Daud terhadap karya ciptaan Allah. Pada perikop bacaan kita ayat 2 sampai dengan yang keempat, Daud mengungkapkan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu dan membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan." Daud mengagumi kemuliaan Allah dan keagungan Allah melalui karya ciptaannya. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman seperti Daud, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, atau bahkan mungkin kita berkesempatan untuk melihat fenomena-fenomena alam yang luar biasa, yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kemahabesaran Tuhan. Kekaguman Daud berlanjut pada sebuah refleksi untuk melihat ke dalam dirinya sebagai bagian dari ciptaan Allah. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, Sang Pencipta. Oleh sebab itu, beberapa penafsir merefleksikan tulisan Daud ini dan sering dikaitkan dengan kisah penciptaan pada Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Teristimewa ketika Allah menciptakan manusia. Dalam nas pembimbing kita pada hari ini, kita melihat bagaimana berharganya manusia yang kecil di hadapan Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan seturut rupa Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa di mata Allah kita adalah ciptaan yang berharga.
ciptaan yang sungguh amat baik. Pun ketika manusia diberi keistimewaan untuk berkuasa atas alam ciptaan Allah, keistimewaan yang diiringi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, walaupun kita tahu bersama dalam menjalankan tugas pertamanya, manusia gagal dan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karya penyertaan Allah pada seluruh ciptaannya tidak pernah berakhir. Bahkan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia sejak jatuh ke dalam dosa, kasih dan penyertaan Allah tetap nyata, membimbing, melindungi, menyertai, memimpin, menolong, dan memampukan manusia untuk kembali kepada maksud Allah, kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Allah mengutus para nabi, hakim, raja, bahkan sampai ketika Allah turun tangan sendiri dan hadir melalui Yesus Kristus, bertindak dalam kasih-Nya yang besar dengan hadir ke dalam dunia. Karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus manusia dari dosa, sampai pada puncak karyanya tetap menghadirkan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Pada permenungan minggu yang lalu, kita diajak untuk berefleksi tentang karya Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta yang diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Minggu ini kita diajak bersama untuk merenungkan karya pernyataan Tuhan dalam Minggu Trinitas. Karena lengkaplah sudah pernyataan kasih Allah melalui kesaksian Allah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya, melalui kasih penyertaan Tuhan dengan hadir ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, dan menghadirkan penolong yang sejati melalui Roh Kudus. Penyertaan kasih Allah yang utuh dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang nyata bagi kita untuk melanjutkan tugas panggilan dalam kehidupan kita dengan menghayati tugas manusia di dalam dunia ciptaan Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudaraku, refleksi Daud dalam Mazmur pasal ke-8 mengarahkan kita pada penyadaran diri bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan. Karena seluruh ciptaan Allah mencerminkan kemuliaan dan keagungan namanya. Mewujudkan tugas panggilan kita sebagai manusia ciptaan Allah memang bukanlah tugas yang mudah untuk dijalani. Namun kita patut bersyukur dengan penyadaran diri, karya pertolongan Allah menjadi nyata menolong dan memampukan kita. Allah memberi kita kuasa untuk melakukan tugas yang berat ini. Kata kuasa di sini bukan berarti sebagai kedudukan atau kekuasaan, melainkan sebagai kesanggupan atau kemampuan. Alkitab memakai kata kuasa yang berasal dari akar kata dunamai atau dunamis atau dunamin, yang berarti daya, kesanggupan, kemampuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita semua akan lebih akrab dengan gambaran dinamo,
Tentu kalau saya katakan dinamo, saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu itu. Iya, istilah dinamo yang memiliki kemampuan merubah daya menjadi gerak, atau sebaliknya, melalui gerak merubahnya menjadi energi listrik. Saya ingat sebuah mainan sewaktu saya kecil, mobil-mobilan yang digerakkan oleh dinamo. Jadi energi dari baterai dirubah menjadi gerak oleh dinamo, sehingga mobil mainan itu bisa berjalan dengan baik. Secara sederhana dalam menjalani tugas panggilan kita juga digerakkan dan dimampukan oleh kuasa Allah seperti dinamo pada mainan tersebut, benda kecil yang bertenaga besar untuk menggerakkan. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bersaksi, yaitu mewujud nyatakan gaya hidup Kristus dalam gaya hidup kita. Wah, berat bukan tugas yang kita emban? Ya, berat sekali. Mana kita sanggup? Mana ada orang yang sanggup berkiprah seperti Kristus? Dalam berita anugerah kita diingatkan akan tugas ini dan kelegaan di mana Kristus akan menyertai dan menyanggupkan kita. Bahwa Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sebuah penghiburan sekaligus peringatan bagi kita. Dan kalau kemudian kita sanggup melakukan tugas panggilan ini, kita tidak boleh sombong, karena kesanggupan itu bukanlah prestasi kita, melainkan kuasa yang diberikan Allah melalui penyertaan Roh Kudus. Kita sendiri tetaplah manusia yang lemah dan kecil di hadapan Allah. Namun justru karena kita menyadari kita lemah, maka Allah memberi daya, memampukan kita, menolong kita, dan menyertai kita. Karena kasih penyertaan Allah tidak akan mungkin tampak dalam kesombongan diri, hanya dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, marilah kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai umat Allah dengan setia dan tekun, dengan berserah pada kuasa Allah yang menolong dan memampukan, dengan yakin dan percaya bahwa kita berharga di hadapan Allah. Mari kita berkarya bagi kemuliaan dan keagungan nama Allah. Kita berharga, maka mari kita berkarya. Kita dimampukan, maka mari kita bekerja dengan tekun mewujudkan kemuliaan dan keagungan nama Allah melalui kehidupan kita. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk menghaturkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami masih merasakan pertolongan tangan Tuhan sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk masa-masa pandemi yang berangsur-angsur boleh semakin memunculkan tanda kebaikan. Kami boleh menerapkan
pola-pola baru dalam kehidupan. Kami boleh menerapkan pola-pola baru yang membuat kami semakin menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan. Namun kami tetap memohon pertolongan tangan Tuhan untuk terus menguatkan kami. Pun kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih harus berjuang menghadapi sakit karena pandemi virus COVID-19, kami menyerahkan kesembuhannya ke dalam tangan Tuhan. Bagi setiap para medis yang terlibat dalam penanganan virus ini, kiranya juga Tuhan menguatkan agar boleh melayani dengan sungguh. Pun kepada para relawan yang berjuang sebagai garda terdepan untuk percepatan penanganan virus ini, Tuhan juga menguatkan mereka. Bagian keluarga mereka juga Tuhan sertai, agar semuanya boleh dalam tangan perlindungan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kelemahan tubuh karena sakitnya. Secara khusus kami tetap mengingat di hadapan Tuhan keberadaan saudara kami Bapak Joni Marbun. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan hingga melalui proses perawatan dan usaha penyembuhan yang dilakukan, baik melalui para medis dan usaha-usaha penyembuhan yang lain. Tuhan memberkati. Engkau memberkati keluarga yang mendampingi agar senantiasa boleh dikuatkan mendampingi saudara kami sampai pada kesembuhannya. Kami juga memohon berkat penyertaan tangan Tuhan pun bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang bergumul karena sakitnya, saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan memberkati mereka. Bapa, secara khusus kami juga berdoa. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan buat bagian penyertaan tangan Tuhan. Pun bagi kami yang saat ini sedang bersyukur karena Tuhan boleh menambahkan usia pada kehidupan kami. Kami yang saat ini bersyukur karena ulang tahun Tuhan memberkati. Hingga melalui sukacita ini kami boleh senantiasa tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, kami juga menghaturkan syukur kepadamu untuk semua berkat Tuhan yang tetap boleh kami rasakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan menjadi tanda syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau tetap menolong kami dalam mengerjakan bagian kami, mengerjakan setiap pekerjaan kami, hingga melaluinya kami boleh merasakan kasih penyertaan tangan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bagi pendidikan anak-anak kami yang saat ini sedang beranjak untuk menuju ke tingkat lanjutan, baik di tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai perguruan tinggi. Engkau berkati, agar dalam memilih sekolah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami yang sedang berjuang menghadapi ulangan kenaikan kelas juga Tuhan memberkati, agar boleh belajar dengan sungguh dan mendapatkan hasil yang baik. Bapa kami di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa di dalam pergumulan setiap keluarga kami masih ada pokok-pokok doa yang rindu ingin kami haturkan kepadamu. Oleh karena itu kami juga memohon Tuhan mendengarkan doa kami secara pribadi. Mungkin hal-hal yang belum sempat terucap dalam syafaat ini, Tuhan mendengarnya melalui hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau serahkan atur syukur, doa dan permohonan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita bersama mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari bersama kita menghaturkan persembahan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menunduk dan menghaturkan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan dan berkat Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kristus Tuhan, ajarilah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi, sebagaimana Tuhan memberi. Ajarlah kami juga untuk berbagi, sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, liturgi ibadah Minggu Trinitas pada hari ini akan segera usai, namun liturgi dalam kehidupan kita akan terus berlanjut. Oleh karena itu bertolong-tolonganlah dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengakhiri Minggu Trinitas pada hari ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama.